Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pecinta anggrek yang selalu setia dengan Flower Family Fun, saya harap semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Beda ya, ini bukan kebunnya Flower Family Fun ya, karena saya lagi ada di Bali sekarang karena ada kepentingan sedikit ya, makanya lagi nggak ada di kebun Flower Family Fun. Dan kali ini saya pengen bikin video masih seputar anggrek. Apa itu? Ikuti ya. Jangan lupa di subscribe, kasih like, dan di share di media sosial. Terima kasih. Ini masih pagi nih, ibu-ibu semua. Jadi pencahayaannya kurang begitu maksimal ya. Dan saya nggak bawa lighting hari ini. eh kita puter-puterin ini kebun karena ada yang pengen saya tunjukin, dan saya akan berbuat sesuatu di kebun ini sekalipun saya belum izin ya. Tapi nggak apa-apa lah, izinnya mah belakangan aja. Nah, ini bisa dilihat nih, ada seonggok dendrobium yang merana ya, tuh kasihan. Jadi saya bermaksud untuk memperbaiki kondisi dari plant ini ya, supaya sehat lagi, subur lagi. Apa aja yang akan saya lakukan, kita ikuti ya. Di sini ada 3 plant. Yang paling bawah ini udah sangat-sangat mengenaskan ya, nggak ada daunnya. Yang tersisa hanya pseudobulbnya aja, dan itu pun sudah kelihatan hampir menua ya. Ini belum tua sih, tapi sudah hampir menua. Kabar baiknya ada perakaran yang masih bisa kita selamatkan ya. Coba nanti kita cek. Kemudian plan yang kedua adalah kondisinya jauh lebih baik daripada yang pertama. Sekalipun ada pseudobulb yang menua, tapi di sini ada pertumbuhan baru ya, anakan-anakan yang kelihatannya bermunculan. Dan ini juga kalau nggak kita amankan, nggak kita selamatkan, ini bisa jadi anakan-anakannya juga akan merana ya, nggak sampai bisa tumbuh besar dan berbunga. Makanya nanti saya akan lakukan treatment ya untuk plan yang kedua ini. Oke, yang ketiga bisa kita lihat di sini. Kalau ini sudah tua ya, sudah bulbnya ini sudah kopong. Astagfirullahaladzim, maaf ya, saya kaget ada yang jatuh. Ini udah kopong nih, jadi ini udah, nanti kita akan buang-buangin ya. Dan alhamdulillah ini kekinya tumbuh subur. Karena dia sudah mengeluarkan akar sendiri ya, dia udah nggak bergantung kepada akar dari induknya yang sudah mulai mati ini ya. Oke, di sebelah sana ada lagi, yuk kita ke sana. Jadi villa ini merawat beberapa jenis tanaman termasuk anggrek, dan kelihatannya untuk anggreknya sendiri ini ya hanya satu jenis, hanya dendrobium, dan perawatannya juga kelihatannya sekedarnya aja, sehingga nggak kelihatan maksimal pertumbuhannya. Dan ini adalah villa langganan kami sekeluarga ya, kami setiap ke Bali pasti menginap di sini, dan memang ini dendrobium ini sudah ada sejak awal saya menginap di sini. Dan keadaannya pun nggak ada perubahan ya, tetap seperti ini mengenaskan. Ini bisa disimpulkan bahwa perawatannya memang seadanya, jadi kurang maksimal. Dan kesimpulan selanjutnya melalui video kali ini adalah bahwa memang betul sekali anggrek adalah sebuah tanaman yang daya survive-nya, daya tahannya itu tinggi ya. Sekalipun nggak diapa-apain, dia akan bisa tetap tumbuh, tapi tidak terlalu maksimal ya. Dan kemudian dibandingkan dengan tanaman jenis lain,
anggrek ini sendiri ya mempunyai keunikan ya, yaitu dia hidup di media tanam yang berbeda dengan tanaman jenis yang lain ya. Bisa kita lihat di sini media tanamnya adalah arang ya. Dan menurut saya untuk daerah yang cenderung panas seperti di Bali ini, untuk media tanam arang ini kurang terlalu memadai ya. Harus kita tambah sedikit media tanam yang bersifat menyimpan air. Nah, ibu-ibu semua, sahabat dan pecinta anggrek, karena traveling saya kali ini ke Bali bukan khusus untuk kepentingan anggrek, maka saya nggak sempat belanja-belanja untuk untuk memperbaiki anggrek yang di sini ya. Kita hanya akan mempergunakan bahan-bahan yang ada di sekitar sini aja ya. Saya perlu media tanam yang agak bisa menyimpan air, dan kebetulan saya ada lihat di sekitaran sini nih ada pohon pakis. Kita ambil yuk. Nah, tepat di depan villa saya menginap itu ada seonggok batang pakis. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk media tanam anggrek yang merana tadi ya. Nanti di situ juga ada dendrobium yang merana juga nih ibu-ibu, kita lihat ya. Tuh, kasihan ya. Nah, ini anggrek yang merana itu, dan ini batang pakisnya. Saya akan ambil beberapa untuk keperluan media tanam anggrek yang di dalam ya. Nah, selain media tanam pakis tadi, saya juga membutuhkan lidah buaya ya sebagai pengganti vitamin B1. Nah, alhamdulillah ini kita ada lidah buaya di sini. Kita bisa ambil beberapa batang ya sebagai pengganti vitamin B1, karena nanti akan saya tambahkan ke plant sebagai penyubur dan juga antiseptik ya. Karena memang saya nggak bawa vitamin B1 dan nggak bawa antrakol, jadi lidah buaya ini bisa menggantikan fungsi dari antrakol dan vitamin B1. Alhamdulillah. Nah, jadi sahabat dan pecinta anggrek, ibu-ibu semua yang lagi menyaksikan video Flower Family Fun ini, dengan bahan seadanya yang ada di sekitar villa tempat saya menginap, saya mendapatkan bahan-bahan untuk merawat anggrek yang lagi merana ya. Ada cacah pakis, kemudian ada lidah buaya, dan saya pakai gunting biasa nih ya, karena saya memang nggak bawa peralatan perang nih untuk berkebun di sini ya. Oke, sekarang saya akan mulai merawat anggrek yang merana ya. Ini dia anggrek yang sudah saya lepaskan dari pohon ya. Saya rencanakan nanti akan tidak saya tempel lagi, tapi saya tanam di dalam pot. Ini saya lepaskan dari pohon supaya saya lebih gampang untuk membersihkan akar-akar yang tidak produktif, dan juga saya akan memangkas sudobab atau batang yang sudah mulai tua. Kalau untuk sudobab yang masih belum terlalu tua, saya biarkan, karena di dalam sudobab atau di dalam batang itu masih mengandung nutrisi ya. Jadi nutrisi itu nanti bisa akan bermanfaat untuk keseluruhan plantnya. Ini saya sudah mulai mengguntingi akar-akar yang tidak produktif. Akar yang tidak produktif itu biasanya berwarna kecoklatan, kering gitu ya. Tapi kalau akar yang masih berwarna putih ini masih ada nutrisi, tapi memang dia dalam keadaan yang kering ya, karena memang cuaca di Bali panas. Nah, ini sekarang saya sudah pindahkan ke dalam pot dengan media tanam arang dan tambahan cacah pakis yang tadi saya ambil ya. Oke, sekarang sudah cantik penampilannya. Dan untuk lidah buayanya itu saya bersihkan dulu dari kulitnya, baru kemudian saya oles-oles di seluruh bagian akar dan pangkal batang. Kalau lagi di kebun Flower Family Fun sih biasanya lidah buayanya saya blender dicampur dengan air, baru kemudian disiramkan ke plant. Tapi karena ini lagi traveling ya ibu-ibu. Dan tips untuk menanam dendrobium adalah dendrobium menyukai
pot yang pas dengan ukuran plantnya. Jadi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Karena ini kan lagi traveling ya, sah-sah aja nih potnya seperti ini. Oke, terima kasih sudah bersama Flower Family Fun. Sampai ketemu lagi. Wassalam.